Adril bangun saat jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Pria itu senyum-senyum sendiri ketika mengingat kejadian tadi malam. Setelah wanita itu masuk ke dalam kamar, tentu dirinya terkekeh kala mendengar kalimat yang terucap dari bibir wanita itu. Oh, astaga, Vina ini memang sangat gamblang sekali jika berbicara. Jika perempuan pada umumnya suka jaim, wanita itu justru sebaliknya. Ini kenapa gue senyum-senyum sendiri, ya? Ini bukan karena gue suka sama dia, kan? Gumam Adril yang justru merasa heran dengan dirinya sendiri. Astaga, Adril. Masa selera lo wanita rempong kayak gitu? Adril mengusap wajahnya frustrasi, ikut bingung dengan dirinya sendiri. Ia ingin mengelak jika dirinya memiliki perasaan lebih pada wanita yang menjadi pembantunya. Namun, bahasa tubuhnya justru berkata lain. Kok Vina belum keluar, ya? Kembali Adril bergumam saat tidak mendapati keberadaan Vina. Seharusnya wanita itu sudah bangun sedari tadi. Mengingat ini sudah jam 6 lewat. Tapi, tidak tahu saja Adril jika wanita yang tengah ia herankan tidak muncul, rupanya ada di belakang pintu sedari tadi. Hanya saja ragu untuk membuka pintu kamarnya. Vina berdecak kesal. Buka apa kagak? Ya. Gumamnya lagi. Kalau gue buka, gue nggak berani ketemu sama dia. Ark. Kenapa juga harus pakai ciuman segala semalam? Mana enak lagi. Vina mengusap wajahnya frustrasi. Ia ingin keluar kamar, kemudian membersihkan dirinya, mengingat di kosannya tidak ada kamar mandi di dalam kamar. Tapi, andai saja ia memiliki kemampuan untuk menghilang hanya dalam satu kedipan, kemudian muncul di tempat yang ia inginkan. Tok, tok, Vina. Saat sedang dilema ingin membuka pintu atau tidak, tiba-tiba terdengar seseorang memanggil dirinya sembari mengetuk pintu. Wanita itu sedikit mengerutkan kening, heran siapa gerangan yang mencarinya pagi-pagi buta seperti ini. Rentenir tidak mungkin, dirinya saja tidak pernah punya utang selain pada ibu kos tercinta. Tidak jauh berbeda dengan Vina, Adril yang berada di ruang tamu juga ikut heran. Siapa yang berkunjung pagi-pagi buta, apalagi dari suaranya sepertinya seorang pria. Karena diliputi rasa penasaran, Adril melangkahkan kakinya membuka pintu. Untunglah Vina mengunci kosannya, namun tidak dicabut kuncinya. Begitu pintu terbuka, kedua alis Adril terangkat tinggi kala melihat seorang pria lengkap dengan setelan dinas tengah berdiri sembari tersenyum. Pagi, cantik, sapa Marvin sebelum dirinya terkejut melihat siapa sosok di depannya. Dalam hati Marvin bertanya-tanya, siapa sosok pria yang pagi-pagi buta seperti ini sudah berada di kosan wanita. Lo buta, ya? Masa cowok ganteng kayak gue dibilang cantik, balas Adril sedikit sinis. Adril mulai paham situasinya. Melihat penampilan pria di depannya yang sudah berbalut pakaian dinas, ia tahu jika pria itulah yang sering dipuji-puji Vina lantaran seorang PNS. Marvin agak sedikit terkejut mendengar respons pria di hadapannya. Namun, sebisa mungkin dirinya tersenyum ramah. Bapak siapa? Ya. Tanya Marvin dengan ramah. Yang pastinya bukan bapak lo, jawab Adril sembarangan. Kali ini giliran Marvin yang dibuat heran. Ini kenapa pria di hadapannya seperti ada dendam dengan dirinya. Padahal mereka baru pertama kali bertemu. Vina yang samar-samar mendengar pembicaraan dari luar, begitu tahu siapa pemilik suara tersebut, ia bergegas keluar. Benar saja, ternyata pujaan hatinya yang datang. Tidak peduli bagaimana penampilannya saat ini, Vina tetap memilih langsung keluar. Ia punya firasat buruk jika Adril yang melayani pria itu berbicara. Ada apa, Kak Marvin? Tanya Vina dengan suara lembut plus mendayu-dayu. Adril langsung mendengus. Sebelumnya mana pernah ia mendengar Vina berbicara selembut itu padanya. Dia. Siapa kamu? Tanya Marvin sembari menunjuk ke arah Adril. Dia sepupu aku. Jawaban Vina langsung menuai tatapan kesal dari Adril. Bisa-bisanya wanita itu tidak memperkenalkan siapa dirinya sesungguhnya, malah mengarang cerita.
Siapa coba yang mau dijadikan sepupu wanita itu, alau istri Ayok? Wajah Marvin yang semulanya murung, kini langsung berubah seketika. Pria itu tersenyum amat manis, dan tentu saja Adril melihat itu dengan jelas. Cih, padahal jauh manis dirinya, batinnya. Kakak ngapain ke sini? Vina sengaja mengulang kembali pertanyaannya. Melihat pria itu yang tersenyum manis, ingin sekali dirinya berteriak kalau itu terlalu manis untuk dipandang. Ah, kebetulan kakak dapat info, katanya ada pasar malam. Mau pergi bareng nggak? Jadi, kakak kesini cuma mau ngajakin Vina ke pasar malam. Tanya Vina yang tak bisa menutupi senyumnya. Iya, kakak mau ngajakin kamu, sekalian jalan-jalan, kan? Menipiskan bibirnya, Vina berusaha semaksimal mungkin menahan dirinya agar senyumnya tidak lebar. Sungguh, saat ini dirinya berusaha untuk tidak melompat, lalu berteriak tidak jelas. Adril melihat dengan jelas bagaimana perubahan sifat Vina. Hampir saja dirinya dibuat merinding. Murah sekali wanita itu, pikirnya. Masa diajak ke pasar malam saja bahagianya sudah seperti orang kerasukan. Cih, ngajakin cuma ke pasar malam doang. Nggak modal banget sih, keluar negeri kalau mampu bos. Gerutu Adril dalam hati sembari berdeci kesal. Boleh, Kak, jawab Vina akhirnya. Kembali Marvin tersenyum. Ya udah, nanti kakak jemput jam 7 malam, ya. Vina mengangguk antusias. Marvin langsung pamit, tak lupa pula melempar senyum tipis pada Adril yang sedari tadi terus melempar tatapan tajam padanya. Setelah pria kesayangannya itu sudah benar-benar pergi, Vina langsung berteriak. Tanpa sadar wanita itu langsung melompat ke tubuh Adril, membuat Adril refleks memegang bokong wanita itu untuk menahannya agar tidak jatuh. Vina yang mendapat perlakuan tidak senonoh dari Adril langsung melepaskan pelukannya, kemudian menatap tajam si pelaku. Bapak ngapain pegang-pegang pantat saya? Mesum banget sih. Bukannya meminta maaf, Adril justru berdecak kesal, kemudian balik melempar tatapan tajam. Yang salah itu kamu. Ngapain tiba-tiba peluk saya? Saya kan cuma refleks pegang tubuh kamu supaya kamu nggak jatuh. Nyenyenyenye. Vina hanya menggerakkan mulutnya layaknya seorang ikan. Melihat mulut Vina yang sengaja dimajukan seperti itu membuat Adril gemas ingin menariknya, bila perlu sampai putus. Siapa cowok tadi? Si PNS kesayangan kamu itu? Tanya Adril dengan nada sedikit sinis. Vina mengangguk antusias. Gimana? Ganteng, kan? Adril berdecih. Masih gantengan saya juga. Kalau diibaratkan, dia itu cuma daki saya doang. Masa orang kaya punya daki, sinis Vina. Sebenarnya ingin sekali ia memukul Adril karena sudah menghina pujaan hatinya. Untuk dirinya wanita yang baik hati dan tidak sombong. Saya juga manusia kali, Vina. Ketus Adril. Tapi, asal kamu tahu, daki saya tuh mahal, setara dengan harga berlian. Vina langsung bergaya seolah dirinya hendak muntah. Melihat itu Adril langsung berdecak. Jadi, nanti kamu ke pasar malam sama dia? Tanya Adril memastikan. Lagi-lagi Vina mengangguk. Kesempatan nggak datang dua kali, Pak. Siapa tahu aja dia mau PDKT sama saya. Kalau ternyata jodoh kamu itu saya, gimana? Vina menatap heran pria yang baru saja melontarkan pertanyaan tersebut. Pertanyaan aneh macam apa coba itu? Kalau bapak jodoh saya, maka dia selingkuhan saya. Nggak apa-apa nggak dapat tunjangan, yang penting semasa hidupnya bisa ngasih saya separuh dari gajinya. Mendengar jawaban Vina yang terdengar santai, lagi-lagi Adril berdecak kesal. Dasar mata duitan, umpatnya. Ya udah, buruan sana kamu masak. Saya lapar, ketus Adril yang langsung melangkahkan kakinya menuju sofa. Bukannya menuruti permintaan bosnya, Vina justru tertawa sedikit keras. Wanita itu kemudian berjalan ke arah Adril, dengan santainya ia menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Ini tempat tinggal siapa, ya? Tanya Vina.
Adril langsung mengalihkan pandangannya pada wanita itu. Sedikit mengerutkan keningnya, kemudian dengan santai menjawab. Saya yang bayar, otomatis juga milik saya. Skakmat. Seketika Vina bingung hendak berkata apa lagi. Benar juga ucap pria itu. Jelas-jelas dia yang membayar kos. Tetap aja ini tempat tinggal saya, ketus Vina. Ya udah, terserah kamu aja, buruan siapin sarapan, saya udah lapar banget. Dengan sengaja Adril mengusir si pemilik kos. Bapak mau makan apa? Mau makan piring? Di rumah saya nggak ada yang bisa diolah. Adril sedikit terhenyak, pria itu langsung melempar tatapan yang sulit diartikan pada Vina. Jika tidak ada makanan yang bisa diolah, lantas wanita itu makan apa selama ini? Terus biasanya kamu makan apa? Ya, makan di rumah bapak lah, jawab Vina dengan gamblang. Adril mendengus, tak lama kemudian berdecak kesal. Barbar sekali wanita itu. Tidak bisa apa menggunakan bahasa yang lebih sopan sedikit. Tapi, masa iya nggak ada apapun yang bisa dimakan? Mie misalnya gitu. Vina diam, mengingat kembali, rasanya masih ada beberapa bungkus mie yang tersisa. Emangnya bapak nggak ada niat mau ngajak makan di luar gitu? Tanya Vina lagi. Sebenarnya ia berharap sekali bisa makan di luar, kan lumayan hemat tenaga. Enggak. Dengan tegasnya Adril menggeleng. Saya udah ngeluarin uang hampir 50 juta. Bapak kan banyak duit. Emang, angguk Adril santai. Nggak kayak si PNS kesayangan kamu itu. Tapi, sekarang saya mau hemat buat biaya pernikahan saya nanti. Sama siapa? Tanya Vina yang terlihat penasaran. Adril terdiam, seolah tengah memikirkan jawaban yang pas. Sama kamu mungkin, jawabnya kemudian. Idih. Adril langsung terkekeh melihat respons pembantunya. Vina ini bisa dibilang lucu, tapi juga berbahaya. Masalahnya, setiap mereka berbicara tentang uang, wanita itu selalu melayangkan tatapan serius. Seolah jiwa materialnya itu benar adanya. Tapi, kayaknya di lemari ada beberapa bungkus mie deh, Pak, ucap Vina akhirnya. Padahal ia tidak rela sekali Adril makan makanan miliknya. Tapi, ya sudahlah, sekali-kali beramal pada orang kaya. Kaya monyet misalnya. Ya udah, bikin itu aja. Buruan, saya lapar. Ogah, kalau lapar bikin sendirilah. Adril langsung mendelik tajam. Berani sekali wanita itu berkata seperti itu. Kamu lupa siapa kamu? Ingat kok, jawab wanita itu cepat. Vina Kalista, seorang wanita yang memiliki paras cantik yang nggak ketulungan, serta memiliki wajah imut seperti bayi. Dan jangan lupakan hatinya yang selembut sutra. Hampir saja Adril dibuat muntah mendengarnya. Untung saja perutnya masih kosong, jika tidak, mungkin segala makanan lengkap dengan usus-ususnya bisa keluar saking hendak muntah mendengar penuturan pembantunya itu. Kamu itu pembantu saya, Vina. Jadi, buruan buatkan saya makanan, perintah Adril yang malas meladeni Vina, karena sekarang perutnya sudah mulai berbunyi. Itu semua nggak berlaku di sini, Pak. Saya sebagai pembantu Bapak cuma berlaku sewaktu di apartemen. Selebihnya tidak, balas Vina dengan santai. Adril melongo mendengar balasan wanita itu. Sungguh dirinya benar-benar heran. Wanita itu selalu saja menjawab, seperti tidak ada harga dirinya sebagai majikan. Jadi, kamu nggak mau bikinin saya sarapan? Tanya Adril memastikan. Ya jelaslah nggak mau. Orang situ yang lapar, ya bikin sendiri. Udah syukur-syukur saya mau ngasih mie-nya buat bapak, balas Vina lagi. Vina. Kesal sudah rasanya, akhirnya Adril membentak wanita itu. Tapi, bukan Vina namanya jika takut apalagi sampai menangis hanya karena dibentak. Adril. Balas wanita itu ikut membentak. Vina. Adril. Adril berdecak kesal. Dasar pembantu gila. Umpat pria itu sebelum akhirnya bangkit berdiri, kemudian berjalan ke arah dapur. Membuka lemari, kemudian mengambil sebungkus mie.
Sebenarnya satu bungkus saja tidak cukup untuk dirinya, tapi ternyata sisa stok mie Vina hanya ada 2. Terpaksa makan seadanya saja. Ulu-ulu, ada yang lagi asik masak kayaknya, goda Vina. Adril hanya melirik sebentar, kemudian kembali fokus dengan kegiatannya. Sekalian bikinin buat saya ya, Pak, pinta Vina sembari mengedipkan matanya lucu. Kalau lapar bikin sendirilah, sinis Adril tanpa menatap Vina. Vina mendengus, wanita itu memilih pergi saja, kebetulan tempat tidurnya belum dirapikan tadi. Sementara Adril kembali fokus dengan aktivitasnya. Sama sekali menghiraukan Vina yang sudah pergi sedari tadi. Setelah selesai membersihkan tempat tidurnya, Vina kembali keluar dari kamar. Bertepatan dengan itu pula Adril sudah selesai membuat semangkuk mie untungnya. Pria itu berjalan santai ke arah ruang tamu sembari membawa segelas air dingin untuknya. "Bapak benar nggak ada bikinin buat saya, ya?" Tanya Vina yang hampir tidak percaya jika Adril benar-benar tidak membuatkan sekaligus untuknya. "Kamu nanya?" Tanya Adril dengan nada suara yang begitu menyebalkan bagi Vina. Melihat Adril yang dengan santainya menghirup kuah mie, membuat Vina tanpa sadar meneguk ludahnya dengan kasar. Tapi, dalam hatinya terus mengumpat pria itu habis-habisan, sudah menumpang makan, tidak tahu diri lagi. Untung saja pisau di kosnya tumpul. Vina membuat mie untuknya sembari berdecak kesal. Tapi, baru saja menyalakan kompor gas, beberapa detik kemudian apinya mati. Vina yang melihatnya seketika melongo. Ia lupa jika gasnya itu sudah 2 minggu lebih belum diganti, tentu saja isinya pasti sudah habis. Vina menatap air rebusannya dengan sendu. Sepertinya pagi ini perutnya akan kosong. Dengan langkah gontai wanita itu berjalan ke arah ruang tamu. "Mana mie kamu?" Tanya Adril heran kala Vina tidak membawa apa-apa, justru wajah wanita itu terlihat murung. Vina melirik mie milik Adril yang kelihatannya seperti enak sekali. Mendudukkan dirinya di samping pria itu, kemudian kembali menghela napas. Gasnya habis. Adril terdiam, hingga tak berapa lama kemudian pecah tawanya. Dengan jahilnya pria itu kembali menyeruput kuah mie miliknya. "Sumpah, ini mie terenak yang pernah saya makan. Rasanya itu kayak ada gurih-gurihnya gimana gitu," pekik Adril dengan tampang yang sengaja dibuat-buat. Kembali Vina meneguk ludahnya. "Bagi dong, Pak." "Ogah, makanya kalau disuruh bikinin itu dibikin. Nyesel kan jadinya," ejek Adril. Vina menghela napas. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain memandang pemandangan yang begitu menyesakkan di depannya. Ingin membeli makanan, tapi dirinya mana punya uang cash saat ini. Mungkin harus ke ATM dulu untuk menarik uang yang ditransfer Adril semalam. "Ya udah, ambil sendok kamu sana. Kita makan sama-sama," ucap Adril akhirnya. Tidak tega saja kala telinganya tak sengaja mendengar suara perut keroncong Vina. "Seriusan? Atau nggak Bapak pinjamkan saya uang aja buat beli makanan di depan?" "Saya lagi nggak ada uang cash, Vina," balas Adril sengaja berbohong. Padahal di dalam dompetnya mungkin ada beberapa ratus ribu. "Udah, buruan ambil sendok kamu sana kalau mau makan sama-sama." Bangkit berdiri, kemudian mengambil sendok untuknya. Vina diminta duduk di samping Adril. "Nih." Adril sedikit menggeser mangkoknya agar lebih mudah dijangkau oleh Vina. "Bapak nggak jijik apa makan berdua? Atau nggak ini dibagi aja?" "Ngapain jijik, orang semalam saya udah menikmati lebih kok." Vina berdecak. Paham betul kemana arah pembicaraan pria di depannya. "Masalah yang kemarin itu lupain aja, Pak. Anggap aja nggak pernah terjadi." "Kenapa gitu?" Tanya Adril dengan sedikit nada tidak suka. Vina hanya menggeleng singkat, malu rasanya jika membahas masalah yang terjadi malam itu. Namun, berbeda dengan Adril, pria itu justru terlihat amat kesal mendengar Vina yang menyuruhnya melupakannya begitu saja. Dipikir gampang apa ngelupainnya, batin pria itu yang mendadak merasa kesal. Bunyi dentingan sendok yang beradu terdengar cukup nyaring kala Vina dan Adril merebut sisa mie terakhir.
Untuk saya aja, Pak. Ketus Vina yang kesal karena Adril tidak mau mengalah dengannya. Nggak bisa gitu dong, orang saya yang bikin, balas Adril tidak terima. Bukan Vina namanya jika mengalah. Wanita itu langsung merebut mangkok mie tersebut, kemudian menghabiskan kuah serta mie tersebut dalam satu tegukan. Dasar rakus, umpat Adril. Nggak apa-apa, yang penting cantik, balas Vina seadanya. Adril berdecak kesal, pria itu terlihat uring-uringan sekali. Hari ini dirinya memang sengaja tidak menyuruh Vina untuk bekerja. Membiarkan wanita itu beristirahat. Namun, bukan itu alasan sebenarnya kenapa ia melarang Vina bekerja hari ini. Tentu saja itu semua karena ia kesal Vina yang bukannya menolak permintaan laki-laki PNS itu, malah dengan senang hati mengangguk. Ark, gue nggak suka dia jalan sama cowok lain. Adril menghentak-hentakkan kakinya lantaran merasa kesal sekali. Berusaha dirinya mencari ide agar Vina tidak jadi pergi malam ini. Tapi, ia yakin betul jika sampai dirinya melarang atau sengaja membebankan pekerjaan pada wanita itu, dia pasti akan benci dengan dirinya. Apaan coba, masa selera cuma PNS begituan? Di mana-mana juga gue yang kelihatan lebih keren, lebih banyak duit lagi. Tiba-tiba terbesit sebuah pertanyaan di benak Adril. Seolah menanyakan apakah dirinya menyukai Vina sampai merasa kesal jika wanita itu bersama pria lain. Gue tuh nggak punya perasaan apa-apa sama Vina. Lagian nggak mungkin selera gue mendadak turun. Gue kesal karena gue nggak suka dia bahagia sama cowok lain. Maksudnya gue nggak suka ngeliat dia dapat kebahagiaan, biar aja dia terus menderita. Secara gue benci banget sama dia. Entah benar atau tidak yang pria itu ucapkan, tapi Adril sama sekali tidak mau mengakui jika dirinya memiliki perasaan lebih. Semua yang ia lakukan semata-mata karena memiliki dendam yang teramat pada wanita bernama Vina tersebut. Membayangkan Vina yang akan bergandengan tangan, kemudian melakukan hal-hal romantis lainnya dengan pria PNS itu, membuat Adril seketika melotot. Apalagi kala membayangkan Vina dan pria itu berciuman, Adril menggelengkan kepalanya. Gue nggak akan biarin hal itu terjadi, ucap Adril menggebu-gebu. Pria itu kemudian bangkit berdiri, berjalan mondar-mandir sembari memikirkan apa yang harus ia lakukan. Hingga tak lama kemudian muncul ide gilanya. Pria itu sontak tersenyum puas karena sekian lama berpikir akhirnya bisa juga menemukan solusi. Tapi, gue nggak boleh kalah sama dia. Apa perlu gue beli motor juga, ya? Adril kembali bergumam. Menimbang perlukah dirinya membeli kendaraan beroda dua tersebut. Ah, kayaknya perlu deh, gue nggak mau kalah saing sama si PNS itu. Adril mengambil ponsel yang tadi sempat ia lempar ke sofa. Mencari kontak seseorang, begitu menemukannya ia langsung menghubungi orang tersebut. Iya, ada apa, Pak? Tanya seorang pria di seberang sana. Rio, belikan saya motor yang paling mahal. Saya mau hari ini juga barang tersebut datang, perintah Adril to the point. Hah? Mobil paling mahal? Takut pendengarannya salah, Rio kembali bertanya. Motor. Segera belikan sekarang, yang terbaru dan juga yang paling termahal. Permintaan atasannya itu tentu menimbulkan tanda tanya besar di benak Rio. Ingin bertanya apa alasan atasannya itu meminta kendaraan beroda dua tersebut, tapi dirinya tidak enak sekaligus takut. Hingga akhirnya pria itu mengiyakannya saja. Setelah memberitahukan asistennya itu, Adril langsung bersorak girang. Kita lihat motor siapa yang lebih keren, gumam Adril sembari tertawa menyeramkan. Bergegas Adril masuk ke dalam kamarnya, mulai membongkar isi lemari pakaiannya, mencari setelan yang pas untuk digunakan nanti malam. Ini kenapa isi lemari gue cuma ada kaos biasa sama setelan formal doang? Nggak ada yang keren dikit apa? Adril menggerutu sendiri melihat pakaiannya yang begitu banyak, tapi tak ada satupun yang pas di matanya. Karena tidak ada yang sesuai dengan keinginannya, Adril memilih kembali menghubungi sang asisten. Iya, ada apa, Pak?
Tanya Rio di seberang sana. Sekaligus belikan saya setelan anak muda. Hah? Rio dibuat semakin heran dengan permintaan bosnya. Adril berdecak kesal. Kamu cari setelan anak muda yang pas buat saya pakai malam ini. Saya nggak mau tahu, kalau nggak bagus, kamu saya pecat. Astaga, bos. Ancamannya kok begitu banget, protes Rio. Malas meladeni asistennya, Adril langsung mematikan panggilannya begitu saja. Rasanya sudah tidak sabar menunggu malam hari tiba. Vina menarik kedua sudut bibirnya kala melihat pantulan dirinya di depan cermin. Sedari tadi wanita terus berdecak kagum pada kecantikan yang ia miliki. Gila, kok bisa-bisanya gue cakep banget, gumam Vina yang gemas melihat sosok yang ada di hadapannya. Mengambil jepitan rambut, kemudian menempelkan benda tersebut di rambut depannya. Vina mengerjap-ngerjapkan matanya lucu melihat dirinya yang terlihat semakin menggemaskan. Ini pasti Kak Marvin, langsung klepek-klepek, gumam Vina penuh percaya diri. Tak henti-hentinya wanita itu melenggok-lenggokkan tubuhnya sembari memutar dress sederhana yang ia gunakan. Heran, kok bisa-bisanya ada manusia yang sempurna kayak kamu, Vina. Kamu tuh udah kayak bukan manusia, tapi kayak bidadari tahu nggak, puji Vina pada dirinya sendiri. Saat tengah asyik memuji dirinya, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar. Vina yakin sekali jika itu adalah Marvin. Sedikit bergegas keluar dari dalam kamar, kemudian membukakan pintu sembari menunjukkan senyum manis. Begitu melihat sosok di depannya, perlahan senyum Vina luntur berganti dengan tatapan heran sekaligus tajam. Astagfirullah, kamu ngapain dandan kayak ondel-ondel, Vina? Berbeda dengan Vina yang terlihat heran, Adril justru terkejut setengah mati melihat penampilan Vina yang menurutnya sedikit berlebihan. Apalagi lipstik yang terang benderang tersebut bukannya mempercantik, malah membuat wajah wanita itu terlihat seperti tante-tante. Jika boleh jujur, wanita itu bahkan terlihat lebih cantik ketika natural. Mengabaikan sindiran Adril, Vina justru memindai penampilan pria di hadapannya itu. Setelan santai namun terkesan keren itu melekat dengan sempurna di tubuh pria itu. Namun, satu yang membuat Vina heran, hendak kemana pria itu berpenampilan seperti itu. Bapak ngapain ke sini? Tanya Vina yang tidak bisa menutupi rasa penasarannya. Bukannya menjawab, Adril justru memilih masuk ke dalam kos wanita itu dengan santai. Sementara si empunya kos, langsung berdecak kesal. Tidak sopan sekali, batinnya. Bapak ngapain sih ke kos saya? Saya mau keluar. Sekarang kamu hapus make up kamu, Vina. Itu terlalu berlebihan. Bukannya kelihatan cantik, justru kayak tante-tante, tegur Adril mengabaikan pertanyaan pembantunya barusan. Apa sih? Orang saya kelihatan cantik juga, ketus Vina yang tidak terima dikatakan tante-tante. Saya aja yang ngeliat penampilan kamu ikut malu, loh. Lagian kamu ngapain pakai dress? Bukannya kamu naik motor nanti? Kalau udah tahu naik motor, kamu seharusnya pakai celana. Kembali Adril menegur pembantunya itu. Rasanya tidak terima jika nantinya paha mulus wanita itu menjadi bahan tontonan orang-orang yang lewat. Vina diam. Ikut membenarkan ucapan Adril barusan. Dirinya benar-benar tidak kepikiran sampai sana. Dengan sedikit mendengus, wanita itu langsung melangkahkan kakinya kembali ke kamar. Mulai mencari pakaian yang akan ia gunakan. Karena pada dasarnya Vina tidak memiliki pakaian bagus, ia lalu mengambil kaos lengan pendek dengan dipadukan jeans panjang. Setelah selesai dengan pakaiannya, Vina kembali menatap dirinya di cermin. Ditatapnya sedemikian rupa pantulannya di depan cermin tersebut. Benarkah penampilannya malam ini begitu mengerikan? Padahal sudah susah payah dirinya berdandan. Ini gue benar-benar ngeri, ya. Gumam Vina yang masih tidak percaya. Ah, Adril sialan. Akhirnya setelah mempertimbangkan beberapa menit, akhirnya Vina memutuskan untuk menghapus seluruh make up yang melekat di wajahnya. Setelah selesai, ia memilih menggunakan lipstik yang sering ia gunakan.
Mendengar suara tapak kaki, Adril langsung mengalihkan pandangannya. Pria itu kemudian tersenyum melihat wanita yang tadi berpenampilan mengerikan, kini terlihat menggemaskan kembali. Ah, ingin sekali ia rasanya menghujani wajah Vina dengan ciuman. Sementara Vina, wanita itu terlihat terus memberikan tatapan tajam pada Adril. "Bapak ngapain ke sini?" tanya Vina untuk yang kedua kalinya. "Saya mau ikut ke pasar malam," jawab Adril santai. Vina memicingkan matanya, menatap Adril dengan curiga. "Ngapain bapak ikutan? Gangguin orang PDKT aja." Adril berdecak kesal. "Kamu jangan kepedean jadi orang. Saya emang pengen ke pasar malam sedari dulu. Pas saya dengar pasar malam udah buka, ya otomatis saya bakal datang ke sanalah," balas pria itu yang tentu saja hanya sebuah kebohongan belaka. "Terus, kenapa bapak datang ke sini? Kenapa nggak langsung ke pasar malam aja?" Kembali Vina melayangkan protes. "Kamu benar-benar nggak connect, ya?" gerutu Adril sembari menggelengkan kepalanya. "Coba kamu perhatikan. Saya ini tampan, Vina. Kalau saya datang sendirian ke sana, yang ada bukannya menikmati permainan, malah saya yang dijadikan mainan sama gadis-gadis di sana. Pede banget jadi orang." Vina bahkan bergaya seolah dirinya merinding mendengar penuturan pria itu barusan. "Nggak sadar diri banget kamu. Kamu bahkan jauh lebih kepedean," balas Adril tak kalah ketusnya. "Lah, saya kan emang cantik," bela Vina. "Saya kan emang tampan." Vina mengangkat tangannya. Ingin sekali rasanya mencakar-cakar wajah majikannya itu. Tadi sudah membayangkan apa saja yang akan ia lakukan dengan pujaan hatinya, datang si tukang ganggu. Adril sepertinya tidak suka melihatnya bahagia. Menarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Vina melakukannya berulang kali. "Sabar," batinnya. Baru saja Vina hendak kembali melayangkan protes, tiba-tiba kembali terdengar ketukan pintu. Kali ini ia yakin sekali jika itu sosok yang ia tunggu-tunggu sedari tadi. Benar saja, begitu pintu terbuka, terlihat seorang pria tampan yang tengah tersenyum ke arahnya. Melihat senyum pria itu, lagi-lagi membuat salah tingkah. "Udah siap?" tanya Marvin dengan lembut. Dengan antusiasnya Vina mengangguk. "Tapi, itu motor siapa yang parkir di depan rumah kamu?" Marvin menunjuk motor yang terlihat masih baru, bahkan belum ada platnya. Sebelum bertemu dengan Vina, ia sempat berdecak kagum melihat kendaraan tersebut. Jika boleh jujur, itu salah satu motor idamannya. Tapi, dirinya mana ada uang sebanyak itu. Vina mengalihkan pandangannya mengikuti arah tunjukan Marvin. Seketika keningnya ikut mengerut mendapati motor yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Punya gue," jawab Adril yang langsung keluar sembari menunjukkan wajah arogannya. Vina melongo mendengar penggakuan bosnya. Sejak kapan Adril menggunakan sepeda motor, biasanya juga kemana-mana selalu menggunakan mobil. "Sejak kapan bapak pakai motor?" tanya Vina dengan nada sedikit keras. Dirinya bahkan menatap pria yang menggaku motor tersebut miliknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Adril hanya mengedikkan bahunya acuh. Sementara Marvin yang mendengar pertanyaan Vina justru dibuat heran. "Ah, bukan pertanyaan sih, melainkan panggilan wanita itu. Heran kenapa wanita itu memanggil sepupunya sendiri dengan panggilan bapak." "Bapak? Bukannya dia sepupu kamu?" tanya Marvin dengan raut wajah penasaran. Vina langsung kelabakan. "Tidak. Marvin tidak boleh tahu apa pekerjaannya sekarang ini. Iya, dia emang sepupu aku. Tapi, aku sengaja panggil dia bapak, soalnya wajahnya kayak bapak-bapak," jawab Vina dengan gamblang. Tanpa menyadari jika ucapannya barusan mampu membuat Adril langsung melotot tidak terima. Dari segi mananya dirinya terlihat tua. Marvin terkekeh pelan. "Ya udah, ayo jalan," ajak pria itu dengan lembut. Vina mengangguk. Setelah mengunci rumah, wanita itu langsung berjalan ke arah motor Marvin. Ekspresi Adril tidak perlu ditanyakan lagi.
Pria itu berdecak. Apalagi kala melihat Vina yang berboncengan dengan seorang pria di depan matanya sendiri membuat dirinya benar-benar panas. Berbagai sumpah sudah ia layangkan, berharap di pertengahan jalan ban pria itu kempes sehingga tidak bisa berboncengan. Sepanjang perjalanan tatapan Adril semakin tajam kala melihat Vina yang semakin memepet ke depan. Tanpa sadar pria itu menggigit bibirnya kuat-kuat. Ah! Ingin sekali rasanya ia menyeret Vina agar berboncengan dengannya saja. Namun, sepertinya Dewi Fortuna sedang berpihak pada Adril. Di pertengahan perjalanan, tiba-tiba motor yang dikendarai Marvin bergetar. Pria itu langsung saja menepikan motornya. "Kenapa, Kak?" tanya Vina yang langsung turun. "Bentar, nah." Marvin langsung mengecek bannya. Dan ternyata kempes, di mana untuk membawa dua orang sangat tidak mungkin. "Kempes ya, Kak?" tanya Vina lagi. "Iya nih, kayaknya aku nggak bisa bonceng kamu deh." Raut wajah Marvin terlihat seperti merasa bersalah sekali. Vina sendiri berusaha menarik kedua sudut bibirnya. "Kenapa?" tanya Adril dengan nada sedikit mengejek. Tentu karena ia tahu masalah yang sedang menerpa kedua manusia tersebut. "Ini, bro. Ban motor gue kempes, jadi nggak bisa kalau berboncengan. Boleh minta tolong boncengin Vina nggak?" tanya Marvin dengan gaya bahasa santai. "Ya udah sih, jalan kaki aja, sekalian olahraga," balas Adril yang langsung mendapat tatapan tajam dari Vina. Enteng sekali pria itu menyuruhnya jalan kaki. Dikira lokasi pasar malam dekat apa. Yang ada begitu sampai di sana ia langsung pingsan. Marvin terkekeh pelan. Sadar betul jika ucapan pria itu hanya candaan saja. Lagi pula mana mungkin pria itu tega dengan sepupunya sendiri. "Buruan naik," perintah Adril sembari menatap kesal ke arah Vina. Padahal dalam hatinya bersorak gembira. "Nyusahin aja jadi orang," gerutu Vina begitu naik ke atas motornya. Mendengar penuturan pria itu, Vina langsung berdecak kesal. "Kalau nggak ikhlas nggak usah, Pak." "Ya udah, turun kalau kayak gitu," perintah Adril. Sengaja membuat wanita itu kesal, lagian tidak mungkin juga Vina mau turun, orang mereka sudah di pertengahan jalan. "Gila bapak nyuruh saya turun di sini. Udah jalan mang." Dengan sengajanya Vina menepuk pelan punggung Adril, sama seperti yang sering dilakukan orang-orang jika naik ojek. "Sialan kamu Vina. Kamu kira saya tukang ojek apa?" umpat Adril. "Masa tampan seperti ini disamakan dengan tukang ojek?" Vina hanya terkekeh. Dengan entengnya wanita itu memegang pundak Adril. Sama persis seperti yang sering penumpang lakukan. "Saya bukan tukang ojek, Vina," tegas Adril penuh penekanan. "Jangan pegang pundak saya juga." "Terus saya pegangannya di mana?" tanya Vina heran. "Terserah, yang penting jangan di pundak." "Kalau saya peluk gimana?" "Boleh." Pertanyaan Vina barusan mampu membuat tubuh Adril tegang seketika. Baru mendengar permintaan wanita itu saja ia sudah tegang. Apalagi jika wanita itu benar-benar memeluknya. "Ah, jangan sampai dirinya meledak detik itu juga." "Terserah," balas Adril cuek. Berusaha mati-matian dirinya untuk tidak bertingkah layaknya anak kecil yang sedang bahagia. Vina kemudian tanpa ragu melingkarkan kedua tangannya di pinggang Adril. Membuat Adril langsung menahan napas. Ini kenapa dirinya mendadak salah tingkah. Dengan perasaan berdebar, Adril mulai menjalankan kendaraan roda 2 miliknya. Sepanjang perjalanan keduanya sama-sama diam. Tidak ada yang mau memulai obrolan. Namun, tiba-tiba saja tangan Vina bergerak dengan pelan mengusap perut Adril. Membuat pria itu langsung melotot. "Kamu ngapain, Vina?" tanya Adril dengan suara sedikit nyaring. Untunglah jarak motornya dengan Marvin cukup jauh. Vina terkekeh pelan. "Cuma mastiin bapak punya roti sobek apa enggak," jawabnya santai. "Kamu mesum banget sih jadi cewek." "Ayolah, Pak, cuma gitu doang udah dibilang mesum. Kalau misalnya saya terangsang gimana?" "Ya itu sih derita lo," jawab Vina santai. "Sialan kamu, Vina.
Akhirnya setelah menempuh perjalanan beberapa menit, mereka sampai juga di pasar malam yang terlihat begitu ramai. Wajar saja, katanya pasar malam tersebut baru-baru saja buka. Tentu banyak pengunjung yang penasaran. Vina segera turun dari motor. Mata wanita itu berbinar melihat berbagai macam wahana di depannya. "Ayo masuk," ajak Marvin dengan lembut, tak lupa menyodorkan telapak tangannya. Vina mengangguk, tapi baru saja hendak menggapai tangan Marvin, Adril lebih dulu menggapainya. "Bapak ngapain gandengan sama cowok? Gay?" "Ya," pekik Vina yang terkejut dengan ulah Adril. Sadar ada yang tidak beres, buru-buru Adril menarik tangannya kembali. Astaga, padahal rencananya ingin menggandeng tangan Vina. Tapi, justru salah gandeng. "Kamu mau main apa, nah?" tanya Marvin setelah melihat beberapa wahana yang terlihat menyenangkan. "Rumah hantu," jawab Vina sembari menunjuk tempat yang bertuliskan rumah hantu. "Hah?" Adril dan Marvin kompak memekik. Kedua pria itu bahkan langsung melotot. "Kenapa? Kalian takut?" tanya Vina sedikit menggoda. Adril terpaksa terkekeh. "Ya kali takut." "Dia kali," balasnya sembari melirik ke arah Marvin. "Enggak, aku sama sekali enggak takut kok." Dengan tegasnya Marvin menggeleng. Ketiganya kemudian memasuki rumah hantu. Sebenarnya Vina pun takut masuk ke dalam rumah hantu. Hanya saja ia benar-benar penasaran jenis hantu seperti apa saja yang digunakan mereka. Tidak jauh berbeda dengan Vina, Adril dan Marvin pun tak kalah takutnya, hanya saja berusaha bersikap cool. Di pertengahan jalan, tiba-tiba muncul hantu dengan wajahnya yang hancur. Vina, Adril, dan Marvin kompak memekik karena terkejut sekaligus takut dengan sosok yang di depannya. Bedanya, Adril dan Marvin langsung saling memeluk. Sementara Vina bingung ingin memeluk siapa. "Kalian pelukan kenapa nggak ngajak-ngajak?" tanya Vina sedikit kesal. Sadar dengan posisi mereka saat ini, buru-buru Adril dan Marvin saling melepas pelukan mereka. Mendadak saja suasana jadi canggung. Buru-buru keduanya berjalan lebih dulu meninggalkan Vina dan juga sosok yang menyeramkan tadi. "Maaf, ya, hantu. Teman saya rada-rada sengklek." Vina sedikit menundukkan tubuhnya, kemudian segera menyusul Adril dan juga Marvin. Setelah keluar dari rumah hantu tersebut, Vina, Adril, dan Marvin langsung bernapas lega. Akhirnya mereka selamat juga. Mereka pikir tidak akan selamat tadinya. Lanjut ketiganya menikmati wahana yang menurut Vina amat menyenangkan, tapi tidak bagi kedua pria tersebut. Berbagai wahana mereka nikmati, dan rasanya mereka mulai mabuk. Puas bermain, Vina mulai melangkahkan kakinya mencari permainan yang sangat ingin ia mainkan. Seketika matanya berbinar melihat mesin capit dengan isian banyak sekali boneka besar-besar. Buru-buru Vina memasukkan koin miliknya, kemudian mulai menggerakkan mesin capit tersebut. "Ah!" Seketika wanita itu mendesah pelan kala gagal mengambil boneka besar yang sangat ia inginkan. "Coba sekali lagi," gumam Vina yang kembali memasukkan koin. Namun, rupanya gagal lagi. Membuat wanita itu langsung berdecak kesal. "Sini biar saya coba. Payah banget kamu mainnya." Adril melempar tatapan sinis pada Vina. Padahal kalau dilihat-lihat, permainan di depannya itu sepertinya gampang saja ditaklukkan. Vina mendengus, kemudian sedikit bergeser. Adril terlihat fokus dengan mesin capit yang bergerak tersebut. Memperhatikannya dengan sangat. "Nih, kamu lihat baik-baik," ucap Adril yang lebih dulu pede. Begitu menekan tombol berwarna merah tersebut, pria itu melongo kala boneka yang ia incar ternyata lepas. "Payah," sinis Vina. "Itu baru permulaan." Adril kembali memainkan mesin capit tersebut. Tapi sudah hampir 10 kali pria itu mencoba, tapi tetap saja gagal. Sampai koin yang ia beli tadi habis. "Berapa harga mesin ini?" "Saya beli sekarang juga," ucap Adril terlihat menggebu-gebu. Vina hanya memutar matanya malas mendengar ucapan Adril. Dasar orang kaya, apa-apa selalu main beli.
Dasar payah. Maki Vina tepat di depan wajah Adril. Mesin ini aja yang udah disetel orang. Bela Adril yang tak mau dikatakan payah. Biar aku yang coba, ucap Marvin yang ikut penasaran. Merasa tertantang dengan mesin capit di depannya itu. Cih. Palingan juga nggak dapat, sinis Adril sembari berdecih. Marvin mengabaikan ucapan Adril. Pria itu mulai memposisikan kapitan yang ada di atas itu dengan benar. Setelah dirasa pas, langsung ditekannya tombol berwarna merah. Yes. Sontak saja Marvin bersorak kala boneka yang sedari tadi diinginkan Vina bisa ia dapatkan. Adril yang melihatnya langsung melongo. Baru satu kali saja pria itu bisa langsung dapat. Lantas apa kabar dengan dirinya yang sudah mencoba beberapa kali? Nih, buat kamu. Marvin langsung menyerahkan boneka berbentuk panda tersebut pada Vina. Serius? Tanya Vina dengan raut wajah yang terlihat amat bahagia. Marvin mengangguk mantap. Ah, makasih banyak, Kak. Kakak emang hebat banget mainnya. Nggak kayak dia, udah sok-sokan, hasilnya malah zong. Dengan sengaja Vina menyindir Adril yang terlihat masih melongo. Nggak boleh ngomong gitu sama sepupu, tegur Marvin yang masih saja percaya jika Adril adalah sepupu Vina. Adril langsung melayangkan tatapan tajam pada mesin capit di depannya. Lo udah buat gue malu. Lo lihat aja, gue bakal taklukin lo nantinya. Dasar mesin capit sialan. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.